Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk kegiatan pembelajaran PAI pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi Mari Mengenal Rasul Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, yang pertama yaitu mari mengenal Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah makna Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul menurut bahasa artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah agama, yaitu laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Kemudian Nabi itu adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang laki-laki pilihan. Kemudian mempercayai adanya Rasul adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas utama para Rasul Allah itu adalah yang pertama mengajak manusia untuk menyembah Allah, kemudian mengajak umat manusia untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran, dan yang ketiga itu adalah memberi kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan memberi kabar siksa bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul, yang mana kemudian itu adalah kita harus mengetahui sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah sidik, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu berbuat atau berkata benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil Rasul bersifat kadzib. Kadzib itu artinya berkata dusta atau bohong. Kemudian yang selanjutnya itu adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil bersifat hianat, yang artinya hianat itu adalah tidak dapat dipercaya. Rasul wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus dapat dipercaya dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Seorang Rasul mustahil bersifat kitman. Kitman itu artinya adalah menyembunyikan. Para Rasul harus menyampaikan wahyu Allah kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. Kemudian yang keempat itu adalah fatonah. Fatonah ini artinya adalah cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul mustahil bersifat baladah. Baladah ini artinya adalah bodoh. Kemudian selain sifat wajib dan mustahil, para nabi dan rasul juga memiliki sifat jaiz, yaitu sifat yang dimiliki manusia pada umumnya. Misalnya makan, minum, lapar, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sifat mustahil Rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu kadzib, artinya dusta atau bohong. Kemudian hianat artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman itu artinya menyembunyikan. Kemudian baladah itu artinya bodoh. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan tidak kita ketahui,
tetapi ada 25 nabi dan rasul yang perlu kita ketahui dan wajib dipercayai. Yang pertama yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Rasul ulul azmi itu adalah rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat atau luar biasa dalam menjalankan tugasnya menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang tergolong ulul azmi itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Nabi Nuh diberi mukjizat dapat membuat perahu yang sangat besar. Kemudian Rasul ulul azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azhar, tukang kayu yang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi hukuman dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan kaumnya, karena Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala sesembahan mereka. Namun beliau tidak mati dimakan api, bahkan tetap segar bugar berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul ulul azmi yang ketiga itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup di masa Raja Fir'aun yang sangat zalim. Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular besar dan dapat membelah lautan menjadi daratan. Kemudian Rasul ulul azmi yang keempat itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan perantaran ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi rasul untuk mengajarkan kebenaran kepada manusia. Dalam menjalankan tugasnya, beliau mendapat murid 12 orang dari kaum Hawariyin. Di antara murid Nabi Isa alaihissalam ada yang berkhianat bernama Yahuza atau Yudas Iskariot. Kemudian Rasul ulul azmi yang terakhir atau yang kelima itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra Abdullah dan Aminah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tahun Gajah, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa hancurnya tentara bergajah pimpinan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Beliau diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masa kanak-kanak terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan jujur, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya jujur atau dapat dipercaya. Itulah kisah Rasul Allah dan Nabi-Nabi Allah yang mana kita harus mengetahui agar supaya kita semua bisa meniru apa yang beliau ajarkan kepada umatnya.
sehingga kita bisa menjadi anak yang soleh dan solihah dan berjalan di ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.